nostalgia. Tapi kali ini aku ceritanya membaca gitu. Aku ada cari cerita horor yang singkat aja dari Wattpad. Mohon maaf kalau aku lama kali tidak membuat video ini. Sekarang baru sempat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Judulnya itu Rumah Belanda. Malam minggu aku berkunjung ke rumah pacarku untuk makan malam. Walaupun sebenarnya aku merasa malas karena awan mendung yang tebal mulai menutupi bulan sehingga gelap gulita. Pacarku tinggal di sebuah rumah peninggalan Belanda. Dia membeli rumah ini dengan harga yang cukup murah. Entah apa alasan pemilik sebelumnya menjual murah, hanya setara dengan motor baru dengan kapasitas mesin 115 cc. Tidak ada yang aneh dari rumah ini. Kondisi bagian dalam masih terlihat bersih. Bahkan tak tampak seperti rumah tua. Jika aku penjualnya, mungkin akan aku jual mahal setara dengan harga Kawasaki. Sebuah lukisan seorang tentara Belanda membawa pedang tanpa terpajang di dinding, tepatnya di koridor. Background lukisan yang gelap membuat terlihat menyeramkan. Siapa ya yang melukis lukisan ini? Rasanya seperti bukan lukisan dan terlihat nyata. Aku tak terlalu mempedulikan hal itu sih. Sekarang aku hanya ingin berdoa dengan pacarku karena sebentar lagi kami akan bertunangan. Reina, kamu tampak menawan dengan gaun hitam itu, ucap pacarku mulai menggodaku sembari perlahan-lahan melingkarkan tangan di pinggulku. Ini udah mulai ke arah 18+. Jangan menggodaku begitu, ucapku dengan ekspektasi wajah cemberut. Lalu aku melingkarkan tangan di leher pacarku. Erwin, nama pacarnya itu Erwin ya. Belum sempat makan malam, pacarku langsung menarik tanganku melewati koridor yang sepi. Kami pun mulai berciuman dengan mesra hingga nafas mulai tak beraturan. Lalu kami pun melepas ciuman, langsung dilepas gitu. Aku melihat ke tembok koridor di mana kami berdiri sekarang. Aku merasa sebuah keanehan di sini. Di koridor tak ada lukisan tentara Belanda. Jadi tadi dia akan nampak lukisan Belanda, terus tiba-tiba dia nggak nampak lagi. Hanya ada sebuah jendela yang terhubung ke ruangan yang gelap. Seketika aku pun deg-degan. Di sini udah mulai ya ke horor-hororan, tadi belum. Masih cerita tentang 18+ malah. Oke, lanjut. Nah, ketika wajahku mulai pucat, pacarku Erwin mengelus pipiku dengan lembut. Lalu dia memeluk aku. Aku pun kembali melihat sekeliling koridor dan benar aja, di sini tak ada satupun lukisan. Lalu yang aku lihat tadi, itu apa? Kalau bukan lukisan dan hanya sebuah jendela, berarti tentara Belanda tadi berada di balik jendela dong. Tepatnya berada di ruangan yang gelap itu. Apakah dia hantu? Sayang, apa kamu punya lukisan tentara Belanda di sini? Dia bertanya sama pacarnya kan. Aku tidak punya lukisan semacam itu sayang, kata cowoknya. Hah? Saat aku baru datang kemari, aku melihat ada lukisan tentara Belanda, tapi sekarang hanya ada jendela di ruangan gelap itu, ucapku dengan suara yang bergetar. Segera kita pergi dari sini. Belum sempat pacarku selesai berbicara, tiba-tiba, tadi dia ngomong kayak gini, segera kita pergi dari sini. Baru ngomong kayak gitu langsung. Belum sempat pacarku selesai bicara, tiba-tiba sebuah pedang memenggal kepala pacarku, terpenggal kepalanya hingga kepalanya jatuh ke lantai. Darah pun muncrat dari lehernya hingga menciprat mengenai wajahku. Seharusnya cairan putih yang muncrat di muka malah darah. Sayang, wajahku pucat seperti mayat dan kering kan mencucur dengan deras. Aku tak percaya akan melihat pacarku dibunuh dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang aku harus gimana? Air mata pun keluar hingga membasahi pipi. Aku menangis. Badan tanpa kepala pacarku pun ambruk. Lalu di belakangnya ada seorang tentara Belanda yang persis seperti yang ada di lukisan. Berarti tentaranya tuh keluar dari lukisannya, terus memenggal kepala pacarnya. Wih, sampai di sini yang cita-cita
hanya menatapnya dengan kesal dan penuh amarah. Karena dialah yang telah membunuh pacarku, yang kelak akan menjadi suami. Aku mencintainya. Anjay, mabar. Keesokan harinya aku tersadar dengan darah yang memenuhi tubuh dan pakaian, tapi aku tak merasa sakit sama sekali. Hingga aku melihat mayat seorang pria dengan seragam tentara Belanda yang berlumuran darah. Organ dalamnya seperti usus, jantung hingga ginjal terbuai keluar. Lanjut, mana dia nih? Bentar ya. Keesokan harinya apa yang terjadi semalam, aku benar-benar tak bisa mengingat apapun, hingga sebuah ingatan terlintas di otakku. Aku pun menyeringai. Aku melihat kepala pacarku berada di lantai. Aku pun memeluknya. Lalu secara bersamaan aku menangis terus dia nih. Tersenyum hingga tertawa. Wih, gila apa deh? Sepertinya aku gagal bertunangan dengannya. Tak lama kemudian terdengar suara sirine polisi. Lalu beberapa polisi masuk ke rumah dengan menodong pistol kepadaku. Aku pun hanya mengangkat tangan dan tersenyum dengan ramah kepada mereka. Oh, berarti ceweknya ini dituduh membunuh pacarnya ya, padahal yang membunuh tuh hantu. Nona, ikutlah dengan kami, Pak Polisi. Ini aku dibawa ya, kata ceweknya. Polisi saling menatap, lalu salah satu dari mereka mengangguk. Ekspresi mereka terlihat ketakutan dan merasa ngeri. Kenapa heran? Kenapa mereka takut dengan gadis cantik aku ini? Mereka jual mahal ya. Dengan memeluk kepala pacarku yang sudah pucat dan darahnya membeku, aku berjalan keluar dari rumah diikuti oleh polisi, lalu masuk ke dalam mobil. Banyak perhatian masyarakat yang tertuju padaku. Aku pun dengan ramah menyapa mereka. Sekitar 2 hari setelah kejadian itu, televisi yang berada di ruangan penjara tempat aku dipasung menyiarkan sebuah berita mengenai gadis yang membunuh seorang pria. Dan benar, dia dituduh yang menduga membunuh pacarnya. Aku senang karena pacarku sudah tak berada di rumah yang angker dan terdapat pembunuhan di dalamnya. Ya, sekarang dia dapat rumah baru di bawah tanah meskipun sempit. Selesai. Oke guys, jadi sampai sini aja dulu video kali ini. Maaf ya kalau aku terlalu fokus sama yang aku baca. Kalau mungkin ya banyak kurangnya ya, tapi apa yang merasa kalian kurang atau suaranya atau pembawakan ceritanya, tulis saja di kolom komentar. Nanti